Nah, sekarang bayangkan jika kehidupan Anda sehari-hari, semua orang di sekitar Anda selalu berkata, tidak boleh ini. Anda dimarahin, Anda dikasih ceramah super panjang, ataupun dihukum. Pastikan Anda tidak senang dan tidak bahagia. Sama seperti anak. Karena itu sangat wajar kalau kita seperti itu sama anak itu tidak mau mendengarkan kita. Nah, contohnya kita kasih ceramah super panjang. Yang anak dengar itu cuman bla 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 aja. Gak ada yang masuk ke otaknya. Ataupun kita kasih ancaman misalnya. Berhenti pukul meja atau nggak saya hukum. Yang anak dengar itu cuman pukul meja. Jadi dia tetap aja dia pukul mejanya. Nah, bagaimana sih alternatif? Jadi perintah kita itu anak lebih mau mendengarkannya. Akan saya bahas di video kali ini. Selamat datang ke channel saya, bersama saya Anissa Gayatri. Nah, bagaimana sih agar anak itu lebih mau mendengarkan kita? Yaitu dengan mengubah perintah kita menjadi permainan. Kok permainan? Karena anak itu suka bermain dan itu menyenangkan. Nah, saya kan capek kok main gitu. Nggak bisa nggak anak sekali aja dibilang mengerti. Nah, memang kelihatannya melelahkan. Tapi ketika Anda suruh sekali, terus anak ngamuk ataupun menangis, itu lebih panjang lagi jadi ceritanya, dan juga lebih melelahkan lagi bagi kita. Jadi kalau misalnya sudah disuruh sekali, anak tidak mau mendengar, ubah perintahnya jadi permainan. Jadi masalahnya tidak jadi panjang dan ruwet. Saya akan jelaskan contoh-contohnya bagaimana membuat perintah jadi permainan. Cara yang pertama adalah dengan membuatnya menjadi sebuah tantangan. Nah, contohnya misalnya kita buat kira-kira berapa lama adik bisa pakai sepatu? 20 detik, 10 detik. Ayo kita coba. Siap-siap mulai sekarang. Nah, kalau anak berhasil, kasih pujian. Wah, kakak adik hebat berhasil. Seperti itu. Atau kita mau pulang ke rumah nih. Ayo coba jalan menjinjit. Pasti nggak mudah. Atau ayo coba melewati lava ataupun ada buaya yang sangat lapar di sini. Ayo coba meloncati buaya-buayanya. Ataupun jadi seperti kupu-kupu, ataupun kodok, atau belalang, terserah Anda hewannya yang bisa meloncat untuk ke gerbang sekolah. Mudah kan? Dan juga menyenangkan bagi anak. Nah, misalnya kita contoh lainnya adalah anak tidak mau gunting kuku. Jadi kita buat permainan berhenti dan berjalan. Jadi orang tua pegang gunting kuku. Ketika anak bilang berjalan, kita berjalan. Ketika anak bilang berhenti, kita berhenti. Tapi kalau anak nggak bilang berjalan lagi, kita bisa berjalan sendiri. Tapi kalau tiap anak bilang berhenti, kita berhenti. Dan buat aturan, anak tidak boleh bilang berhentinya berulang-ulang. Saya berhenti seperti itu. Jadinya menyenangkan gunting kukunya. Tidak menjadi sesuatu yang mengerikan lagi untuk anak. Nah, video saya selanjutnya, saya akan membahas bagaimana sih caranya meningkatkan kepercayaan diri anak dengan menggunakan permainan. Jadi, jangan lupa untuk subscribe. Jadi tidak ketinggalan video-video dari channel saya. Mohon bantuannya juga untuk like jika suka video ini dan juga share demi perkembangan channel ini ke depannya. Cara yang kedua adalah membuat benda tidak hidup menjadi hidup. Nah, misalnya anak tidak masukkan tas dalam lemari, katakan sama anak, adik yang ganteng jangan lupakan aku dong, aku kesepian, masukkan aku ke lemari. Atau lupa meletakkan piring ke tempat cuci piring. Jangan tinggalkan saya sendirian di sini, saya kesepian. Saya mau di tempat cuci piring sama teman-temanku. Atau pada saat mandi, sabunnya ngomong nih, saya lihat kuman di belakang telinga. Nah, anak itu jadi mau tertawa dan semakin mau mendengar. Cara yang ketiga adalah berpura-pura. Contohnya misalnya tidak mau bangun. Kita bilang saya harus merapikan tempat tidur yang tidak rata ini. Tekan kaki dan tangan anak secara perlahan. Kalau dia tertawa berarti itu berhasil teknik Anda. Atau pura-pura jadi magnet atau vacuum cleaner. Katakan sama anak, adik itu magnet super hebat. Berapa banyak mainan ya bisa ke adik tangkap. Seperti itu. Atau ibu punya pil spesial. Pil penambah kekuatan super. Jadi adik bisa membersihkan kamarnya. Nah, cara yang keempat sangat mudah, yaitu memainkan musik. Jadi, ketika anak bersih-bersih, mainkan musik bersih-bersih misalnya. Ataupun mainkan musik apapun yang dia suka, jadi dia tuh lebih senang mengerjakan pekerjaannya sambil menari.
Nah, yang kelima adalah bagaimana caranya untuk menghentikan anak yang terobsesi ngomong kata-kata yang tidak selalu baik, misalnya seperti pupu, toilet, atau yang lainnya. Nah, daripada terus memarahin anak, bisa dicoba adalah katakan sama anak, kamu tidak boleh ngomong wakawiki misalnya. Terserah kata-katanya bisa dibuat selucu mungkin. Di sini contohnya wakawiki. Kalau kamu ngomong wakawiki akan saya hukum, tapi dengan mukanya seperti main-main, jadi anak tahu ini lagi main-main. Nanti anak pasti tertantang ngomong wakawiki. Nah, kalau anak ngomong wakawiki, aduh jangan ngomong wakawiki, tidak boleh. Atau katakan, aduh mohon tolong jangan ngomong wakawiki, saya nggak suka wakawiki, seperti itu. Nah, terus lanjutkan dan anak pasti tertawa, dan mereka pasti akan melupakan obsesinya sama ngomong pupu tadi. Pasti sibuknya ngomong wakawiki sekarang. Dan itu juga lebih menyenangkan untuk didengarkan. Nah, demikian video saya kali ini. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan juga sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye!